Jakarta terhadap saya itu 2 hari yang lalu sudah saya tahu. Dan ketika putusan ini dipost oleh si Hotman, tim saya membuka, dan itu tidak bisa dibuka di websitenya Mahkamah Agung atau di PN Jakarta Utara ya. Nah ini perlu saya pertanyakan, kenapa Hotman bisa buka, kok tim hukum saya tidak bisa buka? Beberapa jam kemudian baru bisa dibuka. Jadi saya kira janganlah kita masih suka mendewakan seseorang dalam dugaan saya, walaupun dia bukan dewa dan bukan siapa-siapa. Jadi saudara-saudara, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, saya gentle dengan menyatakan bahwa putusan PN Jakarta Utara divonis sama atau dikuatkan oleh PT DKI Jakarta. Artinya tetap 1,5 tahun plus 200 juta denda. Berikutnya, saya sudah lihat tadi penjelasan dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apakah saya menyatakan kasasi? Ya, kami akan menunggu pemberitahuan putusan dimaksud, baru kami akan lakukan upaya hukum. Apakah kita akan kasasi atau seperti apa? Nanti saya akan jawab. Tetapi, saudara-saudara, saya harus fair. Di tingkat banding ini, saya menang. Kenapa menang? Karena Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia selaku terdakwa bersama dengan saya itu divonis 6 bulan penjara, denda 100 juta. Penjara dimaksud tanpa percobaan. Dan saya tahu bahwa Iklim Hakim sekarang stres berat dan Hotman itu juga pusing. Nah, tinggal nanti di Mahkamah Agung, saya yakin putusan akan sangat adil karena benteng terakhir ada di sana. Saya yakin siapapun tidak akan bisa mengintervensi Mahkamah Agung. Nah, karena itu maka bagi saya ini sebuah tantangan buat hakim Mahkamah Agung agar dapat memberi keadilan dengan pertimbangan yang realistis. Apa itu? Bahwa kalau Iklim Hakim sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, ini memfaktakan bahwa ada kuasa Iklim Hakim kepada saya. Dari jenis kelamin aja kami udah beda. Kan nggak mungkin saya dilecehkan oleh seorang laki-laki. Tapi saudari Iklim Hakim mengadu ke saya bahwa dia diduga dilecehkan oleh Hotman, dan itu dikuatkan di persidangan dengan surat kuasa, dengan pengakuan. Masa saya tidak bisa dibentengi dengan hak imunitas seorang advokat, pasal dalam hal ini Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 16 dan pasal 18. Ini harus realistis. Saya yakin ini akan dikaji secara mendalam oleh Mahkamah Agung. Saya yakin juga Mahkamah Agung akan mengesampingkan perasaan emosional Hakim Ibu Sophia, Rantuk Sambungan Sinelahi, dan kemudian anggota majelis yang satu lagi. Nah, karena itu saya ingin kasus ini bisa didalami secara detail oleh dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung. Itu keyakinan saya. Jadi saya tidak kemana-mana, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah gentar, dan saya katakan kepada kalian, kita ini hanya proses menjalani, bos. Kita ini hanya proses menjalani hidup. Semua garis tangan sudah ada. Semua rencana Allah ada di dalam diri kita dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi proses hidup ini tinggal kita jalani saja. Jadi saya ditakdirkan harus perang dengan Hotman, saya jalani.
apapun putusannya di Mahkamah Agung, tentu kita yakin itulah yang terbaik. Dan saya tidak akan pernah gentar dengan itu. Itu dua. Bentar. Yang ketiga, ke Mahkamah Konstitusi. Saya sampaikan di sini itu hak dari saudara Firdaus. Saya tidak mencampuri karena itu kewenangan dia. Banyak yang bilang ke saya, itu Rasman yang nyuruh. Nggak ada saya suruh-suruh. Saya tidak ikut-ikutan di situ. Tapi kalau dalam materi pemeriksaan nanti, misalnya menjadi salah satu contoh adalah kasus saya yang dibukukan berita acara sumpah bersama dengan Firdaus, ya tentu saya akan memberikan penjelasan. Karena itu maka saya juga terima kasih teman-teman media kemarin meliput itu saya lihat. Kenapa? Karena ini adalah untuk kepentingan para lawyer di Indonesia. Walaupun saya tidak turut dalam urusan saudara Firdaus, tetapi beliau merasa hak dia ya dirampas, maka dia melakukan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu hak beliau. Kalau ditanya apakah Rasman terlibat, Rasman mendorong-dorong atau melakukan sikap sebagai sponsor dan lain sebagainya, sama sekali itu tidak. Karena itu adalah murni dari inisiatif saudara Firdaus atau adik saya Firdaus Uyuh. Jadi kita tunggu bagaimana putusan MK, bagaimana nanti hasil dari judicial review saudara Firdaus, bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung tentang kasus saya, bagaimana dengan sidang Nadiem Makarim dan lain-lain. Ini pasti akan sangat menarik. Kira-kira itu penjelasan saya, dan silakan kalau ada pertanyaan. Saya kan beberapa kali sampaikan kepada kalian bahwa sikap saya itu kalau ditanya kecewa ya pasti kecewa. Seharusnya minimal itu diturunkan, lalu nanti Mahkamah Agung akan menguji. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa Iklim Hakim itu dihukum. Lalu kemudian saya ini sebagai apa? Kan kuasa. Kami sebagai kuasa tidak mungkin dong saya harus dalam undang-undang advokat tidak seorang klien tidak identik dengan kuasa hukumnya. Seorang advokat tidak identik dengan kliennya. Saya mungkin diidentikan dengan si Iklim Hakim. Yang kedua, seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam atau di luar pengadilan dalam menjalankan tugas profesinya. Saya menjalankan tugas memberi kuasa 25 April 2022 sampai dicabut kuasa 11 Juni 2022. Rentang waktu itu yang saya melakukan pembelaan hukum. Maka tidak ada alasan untuk saya dapat dihukum di perkara ini. Tapi saya yakin di Mahkamah Agung insya Allah akan dapat keadilan. Karena ini benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. Begitu. Apa? Kapan rencananya untuk melakukan? Ya, kan kita juga belum terima surat pemberitahuan resmi dari pengadilan. Nanti kita akan lakukan, pertama kita menyatakan banding atau kasasi, lalu kemudian kita siapkan memorinya. Nanti kita lihat. Oke, pertanyaan lain. Cukup ya? Bang,